Uang JHT untuk menanam investasi, oke, wajar, itu sah-sah saja. Tapi bisa jadi uang JHT kalian bisa digunakan untuk apa, infrastruktur bangunan, bisa jadi, itu mungkin. Ya kan? Dana haji aja bisa kok digunakan untuk infrastruktur bangunan, apalagi uang JHT. Uang bansos aja dikorupsi, apalagi uang JHT. Jadi buruh seluruh Indonesia harus melawan. Diam tertindas atau bangkit melawan. Pesan dari kami sebagai seorang mahasiswa, melihat aturan yang diterapkan ataupun undang-undang yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini tidak rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judei 07. Oke guys, Indonesia ini sudah seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Ada arahnya, tapi tertutup hasrat membabi buta. Saya di sini sebagai mahasiswa. Suara saya hari ini adalah suara representasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia ataupun seluruh lapisan buruh Indonesia. Oke guys, di konten kali ini mari kita sama-sama menanggapi aturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan buruh, yaitu mengenai JHT-nya buruh. Jaminan hari tua pada buruh seluruh Indonesia. Dan saya pikir aturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh Menteri Ketenagakerjaan ini cacat, gagal, ya kan? Karena Menteri Ketenagakerjaan minim sosialisasi. Saya mau tanya kepada Ibu Menteri, uang JHT ini uang siapa? Ibu harus paham baik-baik bahwasanya JHT-nya buruh ini bukan uang pemerintah, bukan uang APBN. Yang Ibu seenak jidat melakukan sebuah aturan ataupun sebuah undang-undang yang mempersulit masyarakat buruh yang di bawah. Nggak ada logikanya, Bu. Seorang buruh, dia berhak mengambil JHT-nya itu pada umur 56 tahun. Itu nggak ada logikanya, Ibu. Dia menunggu selama umur 56 tahun. Pertanyaannya begini, Bu. Kalau dia di PHK pada umur 30, apakah dia menunggu? Apakah dia menunggu sampai umur 56 tahun baru dia bisa mencair JHT-nya? Uangnya uang siapa? Oi, Ibu, uangnya uang siapa? Uang pemerintah? Bukan. Uang APBN? Bukan. Ini gaji, ya, ini gaji buruh yang dipotong 2% untuk dikelola oleh pemerintah, entah itu untuk investasi bisa jadi. Ya kan? Untuk investasi bisa jadi. Tapi kok mempersulit? Ini uangnya dia, haknya dia. Kalau sudah di PHK, maka dia berhak untuk mencairkan JHT-nya, bukan menunggu selama 56 tahun. Ibu minim sosialisasi, saya pikir Ibu. Ibu minim sosialisasi ke masyarakat. Pertanyaannya begini. Kalau dia menunggu 56 tahun, sementara dia ini di PHK, seorang buruh ini di PHK umur 30. Nah, terus bagaimana dengan kelanjutan hidupnya? Bagaimana dengan kelangsungan hidupnya ke depan? Apalagi seorang buruh ini punya tanggungan yang begitu berat. Seorang buruh ini bisa membiayai adiknya 1-2 orang sekolah. Yang satu sekolah SMP misalnya, yang kedua SMA, yang ketiga kuliah. Bagaimana dia bisa membayar biaya kuliah dan biaya sekolah adik-adiknya? Apakah dia menunggu selama umur 56 tahun? Toh itu kan uangnya dia. Nggak ada hukum, ya, nggak ada konstruksi hukum yang membolehkan untuk
uang seorang buruh ditahan oleh pemerintah begitu lama? Tidak ada konstruksi hukum yang mengatakan seperti itu. Ya, tidak ada konstruksi hukum yang mengatakan JHT-nya buruh ditahan sampai bertahun-tahun. Tidak ada. Begitu pula dia kelangsungan hidupnya. Bagaimana dia bisa membayar listrik? Apalagi seorang buruh ini seorang mahasiswa. Bagaimana dia bisa bayar uang semesternya? Bagaimana dia bayar uang kontrakannya? Bagaimana dia bisa bayar uang kredit motornya? Kalau seorang bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, bagaimana dia mempunyai kelangsungan hidup dalam rumah tangganya? Belum lagi susu dari anaknya, belum lagi biaya kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangganya. Bagaimana dia bisa bayar kredit rumahnya? Bagaimana dia bisa membahagiakan orang tuanya? Apakah dia tunggu selama 56 tahun? Emang betul kata ibu bahwa ada jaminan jangka panjang, jangka pendek? Itu tidak menjamin, ibu. Itu tidak menjamin. Pokoknya uangnya buruh, ya udah kalau dia di PHK, ya sudah kasih aja uang JHT-nya. Ngapain ditahan-tahan coba? Uangnya uang siapa? Coba saya mau tanya ibu dulu, uangnya uang siapa? Ini kan uang buruh. Kok dipersulit? Dia yang kerja, bukan ibu yang kerja. Dia yang buang-buang waktu siang malam, bukan ibu. Ibu enak. Saya pikir seorang menteri ketenagakerjaan itu membuat sebuah aturan, ya Bu ya. Ibu sebagai seorang menteri ketenagakerjaan itu membuat aturan yang mempermudah buruh, Bu, bukan mempersulit. Ya, mempermudah bukan mempersulit. Apalagi buruh-buruh perempuan kalau sudah di PHK, terus bagaimana dengan kelangsungan hidupnya? Ya bisa jadi dia bisa buka open BO untuk melangsungkan kehidupannya, bisa jadi. Karena kemana lagi? Kalau dia di PHK, dengan uang JHT-nya itu dia bisa berbisnis, dia bisa buka usaha. Itu kan begitu, Ibu. 2023 kita krisis ekonomi. Teman-teman buruh seluruh Indonesia, kalian harus menolak aturan ini. Ya. Kalau kalian tidak menolak, bisa jadi uang JHT kalian ini dikorupsi. Bisa jadi uang bansos saja dikorupsi kok. Uang JHT untuk menanam investasi, oke, wajar. Itu sah-sah saja. Tapi bisa jadi uang JHT kalian bisa digunakan untuk infrastruktur bangunan. Bisa jadi, itu mungkin. Ya kan? Dana haji aja bisa kok digunakan untuk infrastruktur bangunan. Apalagi uang JHT, uang bansos saja dikorupsi, apalagi uang JHT. Jadi buruh seluruh Indonesia harus melawan. Diam tertindas atau bangkit melawan. Pesan dari kami sebagai seorang mahasiswa, melihat aturan yang diterapkan ataupun undang-undang yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini tidak rasional. Kementerian Ketenagakerjaan kurang sosialisasi, buat aturan seenak jidat, ya, buat aturan cuma seenak jidat aja. Katanya ya terkait dengan JHT ini kita sudah sama rekan-rekan saya sudah berdiskusi terkait JHT ini. Loh, ibu cuma berdiskusi dalam ruangan. Tetapi di luar, coba ibu sosialisasi kehidupan masyarakat di luar bagaimana? Tanggungan seorang buruh itu biasanya sampai 2-3 keluarga dia ditanggung sama dia. Belum lagi dia membiayai sekolah adiknya yang masih SD, yang masih SMP, yang SMA, yang sudah kuliah. Bagaimana dia membiayai mereka, pendidikan mereka? Adiknya, kakaknya yang kuliah, bagaimana dia membiayai? Apakah dia harus menunggu 56 tahun untuk mengambil JHT-nya? Kan gak rasional, Ibu. Uangnya uang dia, bukan uang pemerintah, uang APBN. Ibu bikin aturan seenak jidat. Saya pikir ibu menjadi seorang menteri ketenagakerjaan. Ibu
Ibu sebagai seorang menteri ketenagakerjaan, buat aturan itu jangan mempersulit buruh, tetapi buat aturan itu mempermudah buruh. Untuk apa? Untuk kita bisa bangkit dari kemiskinan. Untuk apa? Untuk kita bisa bangkit dari pengangguran. Selama dia di PHK 30 tahun, apakah dia nganggur sampai 56 tahun? Mikir dong, mikir ibu, mikir. Jadi buruh seluruh Indonesia hati-hati. Diam tertindas atau bangkit melawan. Bisa jadi duit kalian dikorupsi, bisa jadi. Kok uang bansos saja dikorupsi apalagi uang jahat ya? Kan gak rasional ibu, gak rasional. Uangnya uang rakyat, uang buruh, bukan uang ibu. Kalau uang JHT ini uang pemerintah, ya sah-sah saja ibu buat bikin aturan kayak gitu. Tapi uang ini kan dari gaji buruh yang dipotong 2% ibu. Jadi ibu buat aturan yang pakai otak, mikir kalau buat aturan. Ya. Oke guys, itu saja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita sama-sama berbagi informasi, berbagi komunikasi.